Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. An Abi Bakrah radhiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun. Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa ayyun nasi syarrun. Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang terbaik? Kata Rasulullah, man tala umruhu, orang yang diberikan panjang umur dan tambah baik pula amalannya. Dan pemuda ini bertanya lagi, man ayyun nasi syarrun, manusia mana yang buruk? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, adalah manusia yang diberikan panjang umur tapi makin buruk amalannya, makin buruk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di Jumat pertama di awal tahun 2024. Berarti jatah umur kita telah berkurang. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, untuk introspeksi, untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya siang dan malam, hari-hari yang kita lewati, itu Allah peruntukkan untuk kita gunakan beribadah kepadanya. Karena Allah menghukumi manusia dengan kategori mereka merugi kalau mereka tidak mengisi hari-hari mereka dengan ibadah kepada Allah. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada pada kerugian, kecuali bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul suatu pertanyaan yang besar bagi kita. Kenapa kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk beribadah terus-menerus? Padahal tahun lalu 2023 kita sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah melakukan ketaatan yang banyak. Kenapa di tahun 2024 ini kita masih tetap dituntut beribadah kepada Allah? Bahkan sampai akhir hayat kita tetap diwajibkan beribadah. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemput. Maka pertanyaan ini membutuhkan jawaban agar kita mengetahui hakikat atau arti dari ibadah yang selama ini kita lakukan, bukan sekedar aktivitas atau kebiasaan semata, agar kita senantiasa termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari pertanyaan di atas yang pertama adalah karena ibadah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan, dihadirkan Allah di muka bumi ini bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan pula untuk mencari pangkat dan jabatan setinggi-tingginya. Akan tetapi tujuan yang mulia adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak seperti hewan, tidak seperti tumbuhan, gunung-gunung dan yang lainnya, yang mereka ketika melaksanakan kehidupan di muka bumi ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menghidupkan kalian di muka bumi ini begitu saja, tidak ada tujuan? Kalla, sekali-kali tidak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa ibadah itu adalah sebab kebahagiaan kita. Carilah kebahagiaan hidup dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari kebahagiaan hidup dari rumah yang mewah, kendaraan yang mentereng, harta yang banyak, karena Anda tidak akan pernah meraih kebahagiaan dari hal-hal tersebut. Kebahagiaan itu akan diperoleh bagi mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan bagi mereka yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan sementara mereka beriman, maka kami akan berikan kebahagiaan hidup dan kami akan balas dengan pahala yang setimpal kelak di akhirat. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah pula merasakan kesedihan. Karena rasa takut dan rasa sedih ini yang akan menghalangi seseorang itu meraih kebahagiaan. Dan ini hanya bisa ditepis dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra, berikanlah kabar gembira di dunia maupun di akhirat kelak. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah kebahagiaan hidup Anda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang ketiga, dikarenakan ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan nikmat, yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang dituntut bersyukur dengan meningkatkan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepadanya, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sungguh nikmatku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang keempat, bahwa kenapa kita dituntut beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus? Dikarenakan dengan ibadah yang kita lakukan akan menyingkirkan hawa nafsu kita, akan menghalau segala dari hal yang memperturutkan hawa nafsu kita. Karena kita tahu nafsu itu ammaratum bisu, senantiasa memerintahkan keburukan. Belum lagi bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu tujuan dari ibadah yang kita lakukan agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Di khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan tentang arti ibadah yang kita lakukan selama ini.
Sehingga hal itu yang membuat kita termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa ibadah itu tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ibadah yang kita lakukan haruslah dilandasi dengan ikhlas. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Apakah itu agar dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, disanjung oleh orang? Tidak. La sum'a wala riyah. Tidak ada sum'a dan riyah dalam ibadah yang kita lakukan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Inilah yang membuat kita bisa istiqomah. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tak kala kita beribadah karena dilihat orang atau karena dipuji oleh orang, tak kala tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, maka kita akan stop beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya ibadah yang kita lakukan didasari oleh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hal ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika mereka benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah dalam hal segala ibadah. Apakah itu salat, puasa, zakat? Karena Anda tidak bisa melaksanakan salat dengan sempurna kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya memerintahkan aqimus shalah yuqimus shalah. Tata caranya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Apakah itu dalam hal ibadah, akhlak, muamalah. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.